Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmatan nahdatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Marilah bersama kita membuka silaturahim pengajian pada sore hari ini dengan membaca Fatihah dan Salatul Nahdlatain ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa ashabihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد بن زين الدين بن عبد المجيد الفنشاوي ولأصوله ولفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللمهديين والمهديات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بدفع البلاء والنصر على الأعداء وانشاء نهضة الوطن في جميع الأمجاد والأنحاء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Yang saya hormati dan kita cintai Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah bin Astiat atau Al-Agim beserta keluarga, yang saya muliakan hadratul masyayikh, para masyayikh, para tuan guru, khususnya Masyayikhul Ma'had Al-Quran wal Hadith Al-Madiniyah Al-Syafi'iyah, Kakanda Haji Muhammad Syamsul Lutfi. Kita doakan mudah-mudahan cita-cita beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Muhammad Jamaluddin, pimpinan Yayasan Pendidikan Hamzah Badi beserta seluruh anak-anakku, para tulab dan talibat, tulabul ma'had, talibatul ma'had, tulabul madaris, talibatul madaris. Fatahallahu alaikum futuhal arifin wa jalana wa iyyakum minal muflihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita kedatangan tamu untuk bersilaturahim, dan insyaallah beliau akan menyampaikan tausiah, mengingatkan kita, mengajak kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tamu kita adalah Bapak Kiai Haji Abdullah bin Astiat atau Agim, yang sering kita dengar, kita simak tausiah beliau di televisi, kita dengar tausiah beliau di radio, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajah langsung bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan kedatangan beliau membawa barakah, hikmah dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk dimaklumi oleh Agim bahwa kita berada di Pondok Pesantren Induk dari Madrasah Nahdlatul Wathon. Madrasah Nahdlatul Wathon sekarang lebih dari 800 madrasah seluruh tingkatan di Pulau Lombok, di Pulau Sumbawa, di beberapa provinsi di Jakarta, di Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, di Batam, di Riau, dan di beberapa provinsi yang lain. Semuanya memancar dari pondok ini. Pondok ini bernama Darun Nahdlatain, rumah bagi dua Nahdlah. Dua Nahdlah itu pertama Nahdlatul Wathon dan yang kedua Nahdlatul Banat. Nahdlatul Wathon adalah sekolah untuk kaum laki, untuk putra. Nahdlatul Banat itu sekolah untuk perempuan. Al-Maqfurlah Maulana Syekh Dinda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, beliau lah penggagas, pelopor untuk pendidikan kaum perempuan di Pulau Lombok dan di Nusa Tenggara Barat secara umum. Di pondok inilah pertama kali dibangun lembaga pendidikan dengan sistem yang teratur untuk kaum perempuan. Itulah yang disebut dengan Nahdlatul Banat. Dari pondok inilah dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Al-Maqfurlah Maulana Syekh, ada 4 hal yang beliau selalu sampaikan kepada seluruh murid-muridnya. Pertama, yakin. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, istiqamah. 4 nilai inilah yang terus-menerus ditanamkan kepada diri kami. Dan dengan 4 nilai inilah maka Madrasah Nahdlatul Wathon terus-menerus berkembang. Mudah-mudahan sepanjang zaman terus bisa berkhidmat, membawa manfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, khususnya kepada tamu kita, saya Khadimul Thalabah di Pondok Pesantren Darun Nahdlatain mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas kedatangan Al-Agim di sini. Dan insya Allah ini bukan kedatangan yang terakhir. Insya Allah mudah-mudahan Al-Agim bisa banyak-banyak datang untuk bersilaturahim, termasuk diantaranya berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Walaupun pondok ini secara jumlah santri banyak, dari luas lahan juga cukup luas, tetapi banyak hal yang kami di Nahdlatul Wathon perlu belajar dari Darut Tauhid. Manajemen yang baik, termasuk mengembangkan usaha-usaha untuk mendukung dakwah. Mudah-mudahan dengan kedatangan kali ini dan kedatangan berikutnya, insya Allah hal-hal yang baik tersebut dapat kita musyarakah atau berbagi, dapat dibagi oleh beliau kepada kita semua. Demikian yang saya sampaikan sebagai mukadimah, karena waktu beliau memang tidak terlalu banyak. Malam ini beliau harus langsung berangkat ke bandara bersama keluarga dan kembali, maka mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan Habib untuk langsung memberikan tausiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Sami ya Bashir, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarul ardha binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelah sana terdengar tidak suaranya? Tidak terdengar? Ya,
biasanya kalau kurang pendengaran agak ngobrol. Yang ini boleh diputar sedikit ke sana, ya. Maaf, ya, atasnya saja Bu. Oh, iya, iya. Bagaimana sekarang? Terima kasih. Jelas yang di sini? Terima kasih Tuan Guru dan semua jajaran sesepuh. Alhamdulillah, jikalau Allah menghendaki suatu kejadian, pasti kejadian itu terjadi, baik terpikir ataupun tidak terpikir, baik dihalangi atau dimudahkan, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Benar? Termasuk pertemuan ini, hanya Allah lah yang menetapkan hari ini jam sekian ada di sini. Mudah-mudahan takdir ini bermanfaat, jadi bekal dunia, jadi bekal akhirat. Amin. Baik, hadirin sekalian, masih ribut? Nah, terima kasih, santri di sini lebih tertib, ya. Adik-adik sekalian, umat Islam adalah umat yang unggul. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Al-ayat. Kalian ini adalah umat yang unggul. Tapi kenapa sering tidak nampak keunggulan ini? Rasulullah adalah manusia unggul, benar? Dengan karya yang unggul dan hasil yang unggul. Seharusnya semua umat Islam selalu berpikir bahwa kita diciptakan memiliki bahan-bahan unggul, tapi tidak semua mensyukuri keunggulan ini. Waktu jadi manusia saja, di sini boleh berdiri tidak kalau santri yang ngobrol? Kalau di pesantren ada kesepakatan, siapapun yang ngobrol boleh, tapi harus berdiri. Setuju? Tapi ini bukan wilayah kekuasaan saya. Adik-adik, ketika kita jadi orang, dulu ada namanya sel sperma. Pernah belajar ini? Asalnya 200 juta sel sperma terpancar, dan yang bertemu dengan sel telur cuma satu. Siapakah dia? We are the champion. Apa artinya? Dilarang merokok, ya. Jadi awal kehidupan kita sudah pernah bersaing dengan ratusan juta calon manusia, dan kitalah yang memiliki takdir berhasil jadi manusia. Alhamdulillah. Maka berikut ini kiat-kiat menjadi pribadi unggul. Tidak apa-apa, begitu ceramahnya. Tidak ada judulnya kan? Nah, itu saja. Bagaimana kita mensyukuri potensi unggul? Karena yang disukai adalah orang yang unggul. Beras unggul disukai, durian unggul disukai, benar? Yang unggullah yang sebetulnya harus kita lakukan selama dalam hidup yang singkat di dunia ini. Satu, syarat menjadi manusia unggul, syarat menjadi santri unggul,
Yang pertama namanya percepatan diri. Apa? Tahu percepatan itu apa? Nih, ada kecepatan yang dikit fisika. Ya. Ada kecepatan, ada percepatan. Kalau kecepatan itu konstan terus. Kalau percepatan tiap waktu dia berubah. Orang yang unggul adalah waktunya sama, isinya beda. Itulah ciri-ciri orang akan unggul. Apa? Waktu sama, isi beda. Karena semua manusia waktunya sama. Indonesia 24 jam sehari, Singapura 24 jam sehari, Singapura 24 jam sehari. Orang yang mengurus dunia 24 jam, orang pecinta akhirat 24 jam, hafiz Quran 24 jam sehari, yang tidak hafal-hafal 24 jam, ahli surga, ahli neraka, waktu sama, isi beda. Apa? Nih, sekarang jam setengah 5, jam 5 sampai jam 6, waktu sama. Ada yang belajar di sini, ada yang main di luar, ada yang tidur, ada yang nonton TV, ada yang berbuat maksiat. Waktu sama, isi beda. Itu yang menentukan unggul atau tidak. Adik-adik beruntung, malam hari ada yang tidur pulas, ada yang tahajud. Waktu sama, yang akan unggul yang mana? Yang malam, yang tahajud. Senin, Kamis, hari sama, isi beda. Ada yang sahur, ada yang tidak. Mana kira-kira yang akan lebih unggul? Nah, begitulah hadirin. Jadi orang-orang yang akan unggul, dia selalu pelit, kikir di dalam menggunakan waktu, kecuali untuk yang Allah sukai. Jadi kalau nanya apa sih ridho Allah? Ridho Allah itu adalah apa yang Allah sukai. Makanya adik-adik, min husni islamil mar'i tarkuhu yakni, kualitas keislaman seseorang jangan dilihat dari penampilannya, tapi salah satunya adalah bagaimana kualitas dia menjaga waktu, tidak mau berkata, berbuat yang sia-sia. Barang siapa man kana yaumuhu khairan min amsihi, bagaimana? Bahwa rabiu. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia orang beruntung. Sama khasir, rugi. Lebih buruk, halikun, cilaka. Makanya kalau ingin lihat orang unggul, lihat saja bagaimana dia menggunakan waktunya. Kalau banyak kesia-siaan, dia akan sia-sia. Kalau setiap waktunya diisi yang Allah sukai, dia akan unggul. Jelas? Lihat saja waktu ngobrol. Orang yang unggul, dia akan hemat kata-kata. Faliyakul khairan aw yasmut. Tapi orang yang tidak unggul, apa yang dia pikir dia katakan. Banyak bicara yang tidak perlu, banyak pikir yang tidak manfaat, banyak bersikap yang tidak jelas, dia tidak akan pernah bisa unggul. Karena setiap bicara pasti ada pertanggungjawabannya. Waktu sama, isi beda. Ingat ya, orang melamun, kita zikir, pasti beda. Orang ngobrol, kita murojaah Quran, pasti beda. Orang ngomong sia-sia, kita ngomong manfaat, pasti beda. Jadi orang yang akan unggul bisa dilihat bagaimana dia menggunakan waktunya. Setuju? Dua, sudah habis belum ini waktunya? Tidak boleh marah kalau ditanya, ini cuma nanya.
Belum. Yang kedua, orang yang ingin unggul harus masuk ke dalam sistem atau lingkungan yang unggul. Karena Rasulullah pun sudah mengingatkan, bergaul dengan penjual minyak wangi akan harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran akan terperciki api. Bergaul dengan siapa menentukan perilaku kita. Bergaul dengan yang hobinya main. Bergaul dengan orang-orang yang keranjingan internet. Bergaul dengan yang suka pacaran. Bergaul dengan ahli tahajud. Bergaul dengan ahli Al-Quran. Bergaul dengan ahli zikir. Makanya hati-hati memilih teman, hati-hati memilih lingkungan. Ada yang beruntung ada di lingkungan seperti ini, tapi salah milih teman. Sudah tahu belum teman yang boleh dijadikan kawan? Ciri-cirinya ini ada 4. 1, boleh punya kawan yang pertama namanya guru ibadah. Jadi kalau punya teman lebih pintar, deketin, karena dia bisa jadi guru ibadah bagi kita. Bergaul dengan dia, nambah ilmu dan kemampuan ibadah. Cari teman seperti ini, ya. Yang kedua, boleh dijadikan teman namanya teman ibadah. Apa? Dia tidak bisa ngajarin ilmu ke kita, tapi berteman dengan dia, kita jadi senang ibadah. Bagus. 3, boleh dijadikan teman. Yang ketiga namanya murid ibadah. Dia tidak punya ilmu, dia juga tidak bisa memotivasi, tapi dia senang belajar. Boleh jadi kawan. Kita ketemu, Bang, ajarin saya sholat, ajarin saya ngaji. Ini boleh dijadikan teman. 1 apa? Guru ibadah. 2, teman ibadah. 3, yang keempat, ayo, yang keempat apa? Boleh dijadikan teman yang tidak ganggu ibadah, ya. Dia ngajar nggak bisa, nyemangatin tidak bisa, belajar juga tidak, tapi tidak mengganggu, ya lumayan. Masih boleh dijadikan teman. Tapi kalau sudah dia merusak ibadah kita, maka jaga jarak, karena kita akan terperciki api dosa. Ayo adik-adik, jadi kalau menghadapi ujian, ini mumpung Allah ngajarin lewat itu, tenang ya. Ingat, kalau mau tahu ilmu sabar tidak? Ilmu sabar namanya ilmu puasa. Lihat orang puasa, lapar sabar, sabar, haus sabar, lemes sabar. Tahu kenapa? Karena ada azan maghrib. Artinya gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, banjir pasti surut, badai pasti berlalu. Itu bunyi pasti berhenti. Tenang saja ya. Kalau nggak berhenti juga, cabut saja kabelnya ya. Berhenti juga, benar? Hidup ini tidak boleh banyak mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Hadapi, hayati, nikmati. Apa? Ya, gitu. Teruskan. Nomor berapa sekarang? 4. Ya, sudahlah. Terserah saudara saja. Yang penting ngerti. Yang
Kunci unggul selanjutnya adalah bersaing positif. Apa? Nah, hidup tanpa persaingan sulit untuk memaksimalkan prestasi. Saudara coba saja balap karung sendirian, pasti prestasinya tidak hebat. Balap karung antara mahasiswa lawan TK Al-Quran, ini juga tidak wibawa. Makanya kita perlu pesaing-pesaing, kompetitor-kompetitor, bukan untuk menjatuhkan lawan, tapi untuk memacu kemampuan kita supaya unggul. Jauh lebih baik jadi juara kedua di antara juara dunia dibanding juara utama di antara yang blow on sedunia. Nah, makanya tidak penting jadi juara dalam penilaian makhluk, yang penting bisa mampu melakukan yang terbaik. Kita memerlukan kompetitor-kompetitor, pesaing-pesaing yang bisa memacu kemampuan kita. Makanya jangan suka dengki. Kalau ada yang punya teman, dia sudah hafal 20 juz, jangan ada dengki, pelajari kenapa dia bisa hafal. Kalau kita bersaing dengan yang bodoh, kita ikut bodoh. Mau? Cari orang-orang pintar, cari orang-orang soleh, cari orang-orang yang ikhlas, cari orang yang bersih hati. Bukan ingin mereka jatuh, kita ingin mereka jadi bagus dan kita lebih bagus. Makanya jangan ada dengki di hati kita. Tahu dengki apa cirinya? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang temen naik nilainya, adek naik tensinya. Anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh santri fulan dengan nilai 80. Hah? Dia 80? Gak mungkin, pasti 80. Orang yang dengki tidak suka. Oh maaf anak-anakku sekalian, ibu salah nilai, bukan 80. Kan kata saya juga, gak mungkin dia 80. Bukan 80 anak-anak, melainkan 95. Bila hati kian dengki, tak rela teman punya nilai tinggi, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur, walau tidur tak pakai, hati tetap merasa makmur. Sini 8 tahun tidak berkumandang kebangsaan ini ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigi, prestasi mudah. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi malu terkutuk. Ayo terus.
Bila hati jatuh cinta, hati-hati cinta buta, bisa jadi nafsu kuda. Masa remaja hancur tapi bila cinta monyet hanya boleh untuk kalau adek cinta berarti bukan saya ngomong. Hati-hati, jangan suka bersaing. Punya pacar, ini udah punya pacar belum? Berbahagialah bagi yang tidak punya pacar. Yang punya pacar itu boros waktu. Punya pacar itu boros pulsa. Punya pacar itu boros dosa. Putuskan hari ini juga. Punya pacar. Adik-adik, tenang. Tolong pastikan jangan ada dengki. Mau tahu supaya tidak dengki ke orang lain? Setiap orang punya takdir masing-masing. Jangankan satu sekolah, adik kakak saja takdirnya beda-beda. Benar? Setiap orang akan bertemu dengan takdirnya masing-masing. Jangan suka kotor hati, karena kedengkian kita tidak akan merubah takdir orang lain, tapi menghancurkan keberkahan takdir untuk kita sendiri. Ada sebab ke teman, tetap saja kalau Allah mau ngasih, tetap dikasih. Hanya kita yang hancur, pahalanya hangus bagai api membakar kayu. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kotor kepada orang lain. Belajar banyak dari kelebihan orang lain, ikut gembira dengan karunia Allah ke orang lain, kita akan jauh lebih hebat dibanding yang hati pendengki, yang waktunya hanya habis memikirkan kejelekan orang. 4. Satu apa? Percepatan diri. 2. Sistem lingkungan yang unggul. 3. Bersaing positif. 4. Sinergi. Apa? Sudah tahu sinergi itu apa? Nih, seperti bangunan. Ini bangunan sinergi. Ada genteng, ada besi, ada kayu, ada kaca, ada paku. Kalau mereka berkumpul dengan tepat, jadilah bangunan yang manfaat. Tapi kalau mereka tidak berkumpul dengan tujuan yang tepat, toko besi tidak bisa manfaat. Walaupun klosetnya bagus, tapi kalau di toko tidak bisa terpakai. Nah, walaupun ubinya marmer, kalau di toko tidak bisa terpakai. Harus sinergi. Yang harus kita latih dalam hidup ini kalau mau unggul, harus senang untuk bekerja sama dengan yang lain. Ini adik-adik kan bisa begini jasa kacamata, betul? Dek, tukang kacamata. Baju jasa siapa dek? Tukang jahit. Kopiah, rambut tukang cukur. Polisi itu keren, itu diantaranya jasa tukang cukur. Coba kalau polisi tidak dicukur, makanya ngegotong mayat itu lebih gampang kalau bersinergi.
Coba kalau sendirian gotong mayat, nggak enak, mungkin dia yang megang, benar? Biasakanlah jangan ingin sukses sendiri, biasakanlah sukses bersama. Biasakanlah yang namanya sukses jangan ingin menonjol diri. Nih tubuh ini menjadi sukses karena mereka saling melengkapi. Justru yang ingin menonjolkan diri namanya ambeien, harus dioperasi. Adik-adik, jangan bangga kalau kita dipuji sendiri. Yang bersyukur adalah kalau kita dipuji sama-sama. Benar? Ayo belajar untuk tidak suka menonjolkan diri. Mau tahu caranya supaya sinergi? Nih lihat. Bangunan ini kokoh karena bahan bangunannya beda. Beda wajar, berantem jangan. Umat Islam ini baru bisa bagus kalau kita bisa bijak terhadap perbedaan, cari persamaan sebelum bedanya. Contoh, kunut dengan tidak kunut sama atau tidak? Beda, satu pakai kunut, satu tidak, tapi sama-sama sholat subuh. Tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, sama atau tidak? Sama-sama tarawih. Ya beda cuma jumlah rakaat. Coba organisasi-organisasi Islam, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya sama atau tidak? Sama-sama umat Islam, cuma beda organisasinya. Orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha sama atau tidak? Beda agamanya, tapi manusianya sama-sama ciptaan Allah. Makanya kalau ngobrolin agama jadi berantem, jangan diobrolin dulu dari agamanya, lihat dari kemanusiaannya dulu. Insya Allah kita bisa masuk dari titik persamaan, akan lebih mudah membahas perbedaan. Tapi kalau diawali dengan perbedaan, belum apa-apa sudah berantem, benar? Ayo energi kita jangan habis oleh berbeda. Karena diurut dari dulu juga perbedaan ada, maka cari titik-titik yang membuat kita bisa sama, benar? Setuju? Setuju kan sama di sini begitu? Baik. Halo? Setuju kok? Dah, supaya cepat selesai. Yang terakhir adalah kunci unggul dunia akhirat adalah yang terakhir, yang kelima, yaitu qalbun salim. Itulah kunci unggul. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapakah manusia yang paling unggul? Manusia yang paling unggul adalah yang diberikan hak untuk berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Siapakah dia? Dia adalah manusia yang memiliki qalbun salim. Adik-adik masih ingat hadis tentang dihisab di akhirat? Yang pertama dihisab ada 3 kelompok. Yang pertama yang mati di medan perang. Malaikat di hadapan Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang, berjihad fisabilillah sampai saya mati terbunuh. Lalu apa yang dikatakan kepadanya? Dusta kamu, bohong kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi kamu berjuang bertempur sampai mati karena engkau ingin disebut sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Akhirnya dia dalam keadaan tertelungkup, diseret masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya. Yang kurang cuma satu,
kurang bersih hatinya. Hatinya tidak menghadap ke Allah, tapi hatinya menghadap ke makhluk, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dikagumi. Allah Maha tahu, wa huwa alimun bidati sudur. Tahu adik-adik yang kedua siapa yang dihisab? Kita. Maaf, ini pada Tuan Guru nanti saya. Ini yang kedua. Agil sini. Langsung mulus. Kita akan ditanya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar agama, saya ngajarin agama, saya belajar Quran, saya baca Quran. Tapi sebagian ada yang oleh Allah tidak diterima. Dusta kamu, bohong kamu. Kamu belajar Quran karena kamu ingin disebut qari, ingin disebut qari'ah, dan sudah kau dapatkan pujian itu di dunia, di akhirat tidak. Engkau belajar agama, berdakwah karena ingin disebut ustaz, ingin disebut kiai, ingin disebut ulama, dan sudah engkau dapatkan sebutan itu, di akhirat tidak dapat. Karena niatnya bukan Allah, tapi niatnya penilaian makhluk-makhluk belaka. Badan ke Allah dengan Al-Quran dan agama, tapi hati menghadap ke makhluk, ingin dipuji dan dihormati, tidak sampai ke akhirat. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai salah niat. Tidak ada artinya banyak ilmu agama, tidak ada artinya banyak amal agama kalau hatinya menghadap ke makhluk, senang pujian, senang penghormatan, senang kekaguman orang. Itu bohong kepada Allah. Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimun bidati sudur. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidati sudur. Hati-hati. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar agama ini benar-benar dengan niat memiliki qalbun salim. Karena orang-orang yang diterima oleh Allah bukan yang hebat amalnya saja, bukan yang hebat ilmunya, tapi yang paling bersih hatinya. Semua ilmu agama ujungnya adalah bersih hati kalau diamalkan dengan benar. Semua perintah ibadah ujungnya adalah qalbun salim. Mudah-mudahan uraian yang sederhana ini mau dikasih bonus satu. Suatu saat Rasulullah SAW di masjid tuh akan masuk ahli sorga. Semua lihat, siapa dia? Janggutnya basah oleh air wudhu, pegang terompa, masuk ke masjid. Besoknya mau lihat ahli sorga, tuh masuk. Semua orang melihat, siapa orang ini? Masih di dunia sudah disebut sebagai ahli sorga. Tenang. Ingat ilmu puasa tidak apa-apa. Selalu ada hikmahnya saya minum dulu. Maka biasakan dalam hidup ini jangan mudah panik ya. Kalau ada kejadian yang tidak diduga, ingat pasti terjadi dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya, pasti membawa kebaikan kalau disikapi dengan baik. Betul? Cumit, oh udah waktunya saya minum gitu. Dan jadi ilmu buat saudara, benar? Jadi yang jadi masalah bukan masalahnya, yang jadi masalah adalah sikap terhadap masalah. Jelas? Jangan suka sibuk oleh masalah, tapi sibuklah dengan sikap yang benar. Contoh, ulangan. Yang bahaya adalah soal ulangan atau jawabannya. Orang tidak lulus ulangan bukan karena soalnya, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Makanya jangan takut ulangan, takutlah salah menjawabnya. Dan tidak boleh sedih dengan soal. Saya tidak suka soal ini.
Ini soal yang paling sebel. Saya tidak mau, tetap aja harus dikerjakan. Makanya jangan suka menangisi masalah. Masalah itu tidak bahaya, tapi tangisilah dosa pengundang masalah. Ya, bonus. Hari ketiga, sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah ridho kepada beliau, datang tuh, hei sobat, sobat, saya mau nginep di rumahmu, boleh? Boleh. Saya ada masalah dengan orang tua saya, boleh? 3 hari 3 malam memperhatikan. Ternyata amalannya biasa. Tahajudnya juga tidak hebat. Tidak ada amalan yang istimewa selain kalau bolak-balik dari tidur pasti mulutnya sedang menyebut nama Allah dan tidak pernah bicara kecuali perkataan yang benar. Cuman itu amalannya. Hari ketiga, sobat, maaf ya, saya sebetulnya mau tidur di sini karena saya dengar Rasulullah mengatakan sesuatu tentang engkau. Tapi sesudah saya lihat engkau tidak punya amalan istimewa. Iya, memang saya begini adanya, tidak ada yang istimewa pada diri saya. Oh gitu. Pada waktu akan keluar perkataan dengan satu perkataan sederhana, memang inilah amalan saya begini adanya, tapi satu yang tidak ada di hati saya tidak pernah mendengki dengan karunia yang Allah berikan kepada hamba. Inilah rahasianya. Amalan sederhana, hatinya bening, maka Allah menerima untuk semua amalannya dan tidak berkurang karena kekurangan dan keburukannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, sebelum kita berdoa, mari sejenak kita menundukkan hati kita, khususnya untuk orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati. Kita tidak tahu berapa lama lagi akan berpisah dengan orang tua kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan perpisahan. Akan datang suatu saat orang tua kita terbaring menjadi mayat. Akan datang suatu saat orang tua kita tidak lagi berbicara kepada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bisa berkesempatan menjadi jalan hidayah, jalan taufik bagi orang tua. Andai orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi mendengar suaranya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaan. Andai kata orang tua kita sudah masuk ke liang lahat, kita tidak akan lagi bisa menatap wajahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita menjadi jalan kebahagiaan dunia akhiratnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni orang tua kami, ampuni semua kedurhakaan dan kelalaian kami kepada keduanya. Berkahi sisa umur orang tua kami ya Allah.
Berikan hidayah taufikmu menjadi ahli ta'at. Jadikan orang tua kami istiqomah di jalanmu ya Rabb. Jadikan akhir hayat ibu bapak kami husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan ahli surgamu ya Allah. Golongkan kami menjadi anak yang soleh solehah, yang doa-doa kami Kau dengar, Kau ijabah baginya. Jadikan kami jalan kesejukan bagi hati, jadikan kami menjadi jalan kemuliaan bagi dunia akhiratnya. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Ampuni guru-guru kami ya Allah, muliakan guru-guru kami ya Allah. Jadikan ilmunya menjadi cahaya bagi kami. Jadikan kami menjadi murid yang tahu hormat, tahu khidmat. Berkahi kemuliaan guru-guru kami, berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Jadikan amal soleh kami mengalirkan pahala tiada terputus baginya ya Allah. Berkahi tempat kami menimba ilmu ini ya Allah. Jadikan ganjaran tiada akhir bagi siapapun yang menjadi jalan ilmu bagi kami. Wahai Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Istiqomahkan sampai akhir hayat husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah yang Maha Menatap, lahirkanlah dari tempat ini pada kekasih-kekasih-Mu ya Allah, pada ulama pecinta-Mu ya Allah, ulama yang hatinya bening, akhlakul karimah, ahli ma'rifah. Lindungi kami dari segala niat ilmu amal yang tiada berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memuliakan dan mengampuni dosa, memberkahi keluarga dan guru ini, menjadikan pemimpin yang adil, yang benar-benar menjadi jalan agar masyarakat ini lebih mengenal Allah, patuh kepada Allah, dan istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.